happy to see you. Gimana nih kabar kalian hari ini? Pasti semuanya pada sehat-sehat kan? Nah, kalian udah siap belum buat ibadah hari ini? Yuk sama-sama kita siapkan hati kita. Sebelum kita memulai beribadah, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena penyertaan-Mu seminggu ini kami boleh beribadah sekali lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus, sertai ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kami percaya kami mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang membangun hidup kami lebih lagi. Thank you ya Bapa, thank you. Kami sudah berdoa dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Break of day, in hope we rise, we speak your name, we lift our eyes, tune our hearts into your being, where we walk, there you'll be, with fire in our eyes, our lives alive, your love untamed, it's blazing now, the streets will glow, forever bright, your glory's breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side is my love, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side is my love, shining through me every day.
segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Come on, sing it louder. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku hanya untukmu Tuhan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku cinta sama Kau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus. Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari semuanya tepukkan tanganmu bagi Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua. Mari semua nyanyikan dengan keras. Haleluya. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi. Yes Tuhan, untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang pada padaku. Haleluya. Segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk. Seutuhnya ku berikan hatiku. Sekali lagi katakan, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu memujimu lebih lagi Tuhan. Kami rindu memujimu lebih lagi Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Ku rindu Kau hadir di sini, bertemu denganku lagi. Ku hanya ingin Kau datang di pelukanku. Terima berkat-Ku. Ku ingin Kau hadir di sini, bertemu denganku lagi. Ku hanya ingin memandang
Saya haus dan rindu akan Tuhan. Ku rindu Kau hadir di sini, bertemu denganku lagi. Ku hanya ingin Kau datang di pelukanku, terima berkatku. Oh, ku ingin Kau hadir di sini, bertemu denganku lagi. Ku hanya ingin memandang wajah-Mu selalu, memberkati-Mu. Dengarlah ini rinduku, inilah isi hatiku. Rindu Kau kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanku. Kau tahu tangan-Mu selalu terbuka untukku, memberkati-Mu. Ku rindu ku kembali pulang, berlabuh di dalam pelukan-Mu. Ku tahu tangan-Mu selalu terbuka untukku, pengampunan yang Kau beri, bawaku kembali padamu Tuhan. Bawaku kembali dekat padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan dengan hatimu, dengan kerinduan di dalam hatimu. Haleluya, Shana Maya Nala ya Rara Maya Rara. Haleluya, kami mau berlama dalam hadirat-Mu. Pulang ke dalam hati-Mu Tuhan. Ku rindu Kau kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanku. Kau tahu tanganku selalu terbuka untukmu, memberkati-Mu. Ku rindu
bawaku kembali padamu Bapa. Pengampunan yang kau beri, bawaku kembali padamu Bapa. Pengampunan yang kau beri, bawaku kembali padamu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu yang begitu manis, begitu indah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau begitu baik buat setiap kami. Kami tahu Tuhan Kau mengasihi kami ya Tuhan, dan kami bisa merasakan itu ya Tuhan. Tuhan, bawa kami semakin dekat kepadamu, semakin mengerti isi hatimu, semakin mengerti Engkau di dalam kehidupan kami. Urapi firman-Mu ya Tuhan, kami buka hati kami lebar-lebar, berbicara secara utuh di dalam hati dan hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, urapi juga hamba-Mu, urapi kami semua. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan untuk nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan, amin. Oke, silakan kalian bisa mempersiapkan Alkitabnya dengan baik saudara ya. Dan kemudian kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya hari ini setiap kita akan diisi dan benar-benar setiap kita hari ini akan dipenuhkan oleh firman Tuhan. Sebelum itu saya mau ngomong sesuatu buat kalian semua. Kangen banget dengan kalian semua Army of God. Benar-benar di hati saya ini kepingin banget ketemu dengan kalian muka dengan muka ya. Dari dalam hati itu rindu, kangen, kepingin bukan ketemu lewat layar saja, tapi kepingin ketemu face to face gitu ya. Tapi saya percaya bahwa sekalipun kita nggak bisa ketemu langsung gitu ya, saya percaya bahwa kangen di dalam hati saya ini tersampaikan kepada kalian semua. Dan tentunya adalah kita terlebih rindu melihat beribadah bersama-sama ya di dalam hadirat Tuhan, dalam gereja Tuhan, dan kita sedang menanti-nantikan itu ya. Dan bagi kalian semua di kota-kota lain yang sudah memulai ibadahnya, wah saya ucapkan selamat. Jangan pernah lagi untuk tidak menghargai ibadah yang ada, karena benar-benar kita merasa kehilangan saudara ya, begitu kita nggak bisa ibadah rasanya gimana gitu di hati, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang hilang gitu ya. Saya percaya bahwa nanti kalau kita semua yang lain yang masih belum bisa ibadah kembali, saya percaya ada perasaan di mana kita perasaan yang begitu lain kali aku mau ibadah yang lebih antusias lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Oke, saya ingin menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tema saya hari ini adalah construct and destruct. Ya saudara ya, part 1 saudara ya, membangun dan meruntuhkan di bagian yang pertama. Bagian pertama ini saya mau bahas tentang construct and destruct by words saudara ya, dengan kata-kata. Mari kita buka sama-sama di Yakobus 3 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-12. Saya bacakan buat kalian semua saudara ya. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia.
Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar, saudara ya. Di dalam kehidupan kita saudara, ternyata kita ini punya andil, punya bagian di mana kita ini bisa membangun diri kita sendiri, hidup kita sendiri, atau bahkan meruntuhkan hidup kita sendiri. Salah satunya ini adalah dengan lidah atau dengan kata-kata kita. Kalau saudara baca tadi, kita tadi sama-sama baca di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, lidah itu memegang kendali atas beberapa hal saudara. Yang pertama adalah ternyata lidah itu mengendalikan seluruh tubuh. Ya, kita jadi ingat kalau di ayat 3 berkata kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga kita bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita ingat ya kalau kita naik andong atau dokar saudara ya. Kita tahu bahwa bahkan mungkin kita juga pernah naik kuda secara sendiri saudara ya. Itu kuda itu bisa kita kendalikan ketika mulutnya itu menggunakan kekang. Tapi kalau yang dikekang adalah bagian yang lain, dia bisa kemana-mana. Ternyata dari mulutnya bisa mengendalikan semuanya. Saudara, saya juga pernah dengar cerita orang yang suka pelihara hewan reptil saudara ya. Dia juga termasuk suka pelihara buaya saudara ya. Saya tanya sama dia, kalau pelihara buaya gitu apa enggak takut digigit gitu saudara ya. Karena kan mulutnya besar gitu ya dan giginya tajam-tajam. Dia berkata begini, oh kalau mau pelihara itu pertama yang harus kita lakukan adalah pertama tutup matanya. Dan habis tutup matanya kita harus ikat mulutnya gitu ya. Kita harus ikat mulutnya. Nah kalau sudah diikat mulutnya dengan kuat, matanya ditutup. Nah dia sudah gak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia berkata bahwa buaya itu harus juga disikat badannya. Saya bayangin saudara ini nyikat badan buaya itu gimana apa gak ngeri gitu ya. Nah dia berkata enggak, asal mulutnya ditutup. Asal mulutnya diikat, dia sudah gak berbahaya lagi. Nah saudara, mulut ditutup bisa mengekang semuanya. Lidah ini, mulut ini yang isinya itu adalah lidah di dalamnya saudara. Ternyata punya kendali yang cukup besar. Firman Tuhan berkata bahwa satu lidah kecil itu mengendalikan seluruh tubuh. Itu kayak kapal dikendalikan oleh satu buah kendali aja saudara ya. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini kalau nulis begini bukan berarti bahwa mengada-ngada, enggak. Tapi ini memang benar-benar terjadi. Satu mulut kita ini ternyata bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Benar enggak saudara? Seandainya mulut kita berkata, aku pokoknya enggak terima temanku berkata demikian. Aku enggak terima. Si A berkata merendahkan aku demikian. Mau enggak mau saudara, badan kita kemudian ikut. Mimik muka kita berubah, mata kita juga berubah. Tangan kita ini juga berubah. Mulut kita ngomong apa, emosi sudah terbakar, tangan kita itu mungkin bisa buang barang, kita bisa hantam sesuatu, kaki kita ini melangkah ke tempat di mana kita bisa melampiaskan amarah kita juga, emosi kita juga. Dan itu dimulai dari keputusan yang keluar dari bibir kita saudara. Seandainya seandainya lidah ini mengeluarkan kata-kata yang baik, tubuh ini pun juga akan mengikutinya saudara. Jadi kekangnya itu ada di lidah. Yang kedua, lidah itu dapat memegahkan perkara-perkara yang besar kata firman Tuhan. Perkara yang biasa, yang kecil bisa jadi gede. Perkara yang kecil bisa jadi gak ada. Itu hanya karena lidah. Saudara bisa dengar gak? Saudara pernah dengar gak? Pernah lihat cerita gak? Sebuah kekacauan di sebuah negara atau di sebuah kota itu hanya disebabkan oleh karena sebuah pertikaian karena perkara yang biasa. Perkara yang sederhana sebenarnya. Karena dimulai dari anak kecil yang bertengkar, tiba-tiba anaknya kemudian mengadu kepada orang tuanya masing-masing. Orang tuanya gak terima, orang tua dengan orang tua saling ketemu, saling bertengkar lagi. Dari
namanya orang emosi ya, kata-kata tidak terkendali. Tiba-tiba mungkin menyerang kata-kata yang dikeluarkan bukan hanya menyerang pribadi orang tersebut. Tapi menyerang keluarga besarnya. Bahkan menyerang yang lebih gede lagi, kumpulan yang lebih besar lagi. Diadukan kepada ini. Wah, terjadilah pertengkaran ini. Bahkan sampai bisa jadi yang namanya perang saudara. Bahkan terjadi yang namanya perang negara dengan negara. Hanya gara-gara lidah saudara. Hanya gara-gara kata-kata. Hal yang kecil bisa jadi besar. Yang besar bisa jadi lebih besar lagi, bahkan bisa menghancurkan. Tapi tapi lewat bibir juga, lewat lidah kita juga, hal yang kecil bisa kita tiadakan, yang besar kita bisa buat jadi sederhana saudara. Yang ketiga saudara ya, firman Tuhan berkata bahwa lidah itu bisa menodai seluruh tubuh. Kita salah ngomong ya, satu kata kita salah ngomong, misalnya biasanya kita ini adalah orang yang kata-kata kita ini lembut. Satu kali aja didapati kita kemudian marah di depan banyak orang, tidak terkendali. Satu kali kejadian itu bisa merusak semuanya. Apa yang kita bangun dari nol, dari awal sejak kita lahir sampai besar, karena satu kejadian, karena kita salah ngomong, itu akan membuat menghancurkan seluruh hidup kita saudara. Jadi kayaknya sia-sia semua yang dibangun dari nol sampai besar, terus karena satu kejadian itu pandangan orang kemudian berubah dengan kita. Pernah enggak kita merasa bahwa halah cuman karena satu perkara loh. Kenapa sih orang tuh kok ribut dengan diriku? Ya itu saudara, karena itu konsekuensi dari lidah atau mulut kita saudara. Nah saudara-saudara, kenapa kok firman Tuhan ini khusus ya saudara ya? Bahkan ada perikopnya sendiri, dosa karena lidah. Karena ini sesuatu yang kecil tetapi sesuatu yang penting. Sesuatu yang membahayakan. Dan dikatakan bahwa lidah itu menyalakan roda kehidupan. Karena lidah itu bisa ngomong tentang berkat maupun kutuk. Lidah itu bisa menjinakkan hewan, kata firman Tuhan. Dari hewan yang begitu liar, begitu ganas, bisa menjadi hewan yang begitu jinak. Orang yang tadinya berhadapan dengan orang-orang yang keras hatinya, orang yang penuh dengan dendam, amarah, mungkin kasar. Dia bisa juga dijinakkan hanya dengan kata-kata saudara, dengan kata-kata yang lembut. Nah, lidah ini bisa menyalakan roda kehidupan kita, entah itu menuju kepada surga atau kepada neraka. Saudara, lidah ini begitu penting. Nah, saudara sadar nggak saudara? Banyak hal coba kita renungkan. Di dalam kehidupan kita berapa banyak sih kita ini sudah melewati masa-masa, bahkan ada masa di mana kita melalui peristiwa yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Tapi terjadi hanya gara-gara kita salah ngomong. Gara-gara kita salah berucap. Gara-gara kita ini salah cerita. Salah mengungkapkan sesuatu. Kayaknya nggak tepat. Dan itu merubah banyak hal di dalam kehidupan kita. Saudara, saya bagi menjadi dua hal gitu ya saudara ya hari ini. Lidah itu bisa meruntuhkan kita, bisa membangun kita. Saya membaginya menjadi dua hal. Yang pertama adalah mengeluh dengan bersyukur saudara. Firman Tuhan itu berkata di dalam firman Tuhan tentang mengeluh dan tentang bersyukur itu sangat banyak sekali. Dan kalau di perjanjian lama, kalau kita melihat contoh-contohnya dari bangsa Israel, mengeluh itu lebih banyak diwakili dengan kata sungut-sungut. Sehingga ada ayatnya berkata begini, Bilangan 11 ayat yang pertama. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Saudara, apa sih kata sungut-sungut itu? Sungut-sungut itu bukan hanya mengeluh biasa, tapi mengeluh yang diulang-ulang. Mengeluh yang diulang-ulang bahkan sampai keluar kata-kata yang kurang baik. Bahkan sampai kata-kata sumpah serapah ada di sana. Andaikan aku gak kesini ya, andaikan aku mungkin gak hidup. Andaikan aku begini, andaikan Tuhan tuh begini. Tuhan tuh jahat deh. Kenapa sih kok Tuhan buat begini? Sungut-sungut itu ternyata adalah sesuatu perkataan jelek yang diulang-ulang. Dan ternyata ini loh tanggapan Tuhan. Saya cukup kaget sih baca ayat ini saudara ya. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya dan kemudian menyalahlah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Nanti saudara baca sendiri Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang berikutnya. Saudara ya. Dan Tuhan berkata, Tuhan tuh marah
Dan dia kemudian menciptakan api yang dari Tuhan. Dan api ini beneran, bukan sekedar api simbol api kemarahan. Enggak, diciptakan api beneran yang kemudian merajalela di tempat perkemahan mereka. Saking marahnya, gemes gitu ya. Gemes, ngomel aja, ngeluh aja. Bahkan menyalah-nyalahkan, bahkan berkata-kata yang jahat. Itu sungut-sungut saudara. Nah, mengeluh ini ternyata membawa dampak negatif banget. Seringkali ya kita ini tidak sadar saudara tentang hal tersebut. Kalau tadi dijabarkan di Yakobus, lidah itu begini. Dia punya peran begini. Tapi ada dua hal yang kita nggak pernah sadar kita lakukan sehari-hari di dalam kehidupan kita. Yang pertama tentang mengeluh dan bersyukur. Pernah enggak kita mengeluh? Tentu pernah ya, saya pun juga pernah. Tapi pernah kita sadar nggak bahwa apa yang kita lakukan itu berdampak negatif sama kita loh. Kita mungkin berkata, aku hanya mengungkapkan perasaanku. Aku hanya mengungkapkan kejengkelanku. Aku hanya mengungkapkan apa yang terjadi dari hidupku. Lihat saudara, bangsa Israel ngomong dia bersungut-sungut kepada Tuhan tentang, mereka nggak ngomong tentang nasib buruk orang loh. Tapi nasib buruk mereka. Dia bersungut-sungut tentang nasib buruk mereka dan Tuhan kemudian marah. Sebab yang disungut-sunguti itu mengandung, kalau kita mengeluhnya pertama mungkin kita berkata, duh kok sial sih hidupku ini. Duh kok gini ya, kok berat ya, kok gak kayak orang lain. Orang lain enak, buka mata langsung tercukupi semua. Aku buka mata harus usaha ini dan itu gitu ya. Aduh orang lain tuh buka mata sudah ada yang melayani, makanan tersedia ini dan lain sebagainya. Aku buka mata harus bangun pagi, masak, cuci, bantu orang tua. Atau mungkin kamu yang sudah kos dan lain sebagainya, kamu berkata, aduh aku harus bangun sendiri, ini sendiri ngurus, aduh capek dan lain sebagainya. Belum tuntutan tugas, kerjaan dan lain sebagainya. Kok banyak sekali gitu ya. Ngeluh pertama mungkin kita nggak sadar, tapi mulai ngeluh kedua, kita ngeluh mungkin hal yang sama. Tapi masuk ngeluh yang ketiga kalau sudah jadi kebiasaan, lama-lama kayak bangsa Israel ini. Kenapa kok Tuhan marah? Tuhan itu nggak segampang itu marah kok. Tuhan tuh panjang sabar. Tapi kenapa kok Tuhan bisa marah? Karena ngeluhnya diulang-ulang. Lah mengeluh yang diulang-ulang itu tanpa sadar, kita kemudian akan cari yang namanya siapa yang perlu disalahkan. Sadar enggak? Kadang-kadang ketika kita sudah ngeluh yang pertama, kedua, ketiga, tiba-tiba kita mulai ingat. Oh ini gara-gara Tuhan ini. Tuhan nih yang gak adil sama aku. Oh gara-gara si ini nih. Yang Tuhan gak suka itu bukan karena kita mengungkapkan perasaan. Kalau gak boleh mengungkapkan perasaan, Tuhan gak kasih fasilitas kita ini untuk berdoa. Berdoa itu adalah fasilitas dari Tuhan untuk kita bisa berkomunikasi sama Tuhan. Tapi yang Tuhan gak suka adalah ketika kita ini mengungkapkan perasaan kita, tapi kita ini kemudian mulai ambil sikap, mulai menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan dan berkata-kata yang jahat, yang buruk. Sadar juga enggak ketika kita sudah mulai bisa melampiaskan kepada seseorang, kita mulai juga berkata, awas ya orang itu. Kata-kata kutuk mulai keluar dari mulut kita. Gara-gara si ini nih keluargaku hancur. Gara-gara si ini nih papa mamaku nih bertengkar. Gara-gara ini nih aku dimarahin. Gara-gara si A nih aku nih sampai aku nih sampai dibenci oleh dosenku, sampai dibenci oleh bosku. Gara-gara ini nih skripsiku gak kelar-kelar. Mungkin kita berkata demikian saudara. Yang Tuhan gak suka adalah ketika kita mengungkapkan, cari kambing hitam dan kemudian kita mengutuk. Itu yang membuat Tuhan marah. Dan tahukah saudara, sadar gak ketika kita sudah sampai di titik itu, apa yang menghinggapi kita? Menghinggapi kita itu banyak, iri hati, marah, dendam. Bahkan kita melihat sesuatu yang harapan yang gak ada, hopeless, Tuhan tuh udah ada. Tuhan itu dongeng, Alkitab itu omong kosong. Sehingga itu semua dimulai dari hal yang kecil, simple. Apa itu? Mengeluh. Mengeluh yang dilanjutkan, yang diteruskan. Nah, ini saudara fakta tentang bersyukur di Kolose 3 ayat yang ke-16.
Tuhan berkata demikian ya saudara. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saya mau tanya, ketika Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Kolose ini. Apakah nasihat Paulus ini hanya untuk orang-orang yang tidak punya masalah? Saya rasa enggak. Ini ditujukan kepada seluruh jemaat Kolose. Artinya ada yang punya masalah, ada yang tidak punya masalah. Ada yang masalahnya ringan, ada yang masalahnya berat. Tetapi dia berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu. Supaya kamu ini bisa menasehati satu dengan yang lain. Bisa menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Bahkan bisa bersyukur di dalam hatimu. Ternyata orang yang menyimpan perkataan Kristus itu apa sih saudara? Tidak lain dan tidak bukan. Perkataan Kristus itu pasti firman Tuhan. Orang yang menaruh perkataan Kristus di dalam dirinya. Membuat orang itu bisa jadi stabil. Bisa menguasai diri. Orang itu bisa hidup dengan sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu tidak dibuat-buat. Tapi keluar di dalam hati, dalam pikiran dan kemudian melebar ke tindakan kita, ke wajah kita, ke kata-kata kita. Walaupun kita ini lagi berat, kita masih bisa memberikan kekuatan buat orang lain. Kita masih bisa menyanyikan puji-pujian. Bukan puji-pujian, bukan hanya sekedar lagu ya. Lagu yang isinya, lagu itu banyak saudara ya. Sekalipun isi listening, liriknya ada yang liriknya membangkitkan, tapi ada liriknya yang putus asa saudara ya. Nah, kalau saudara menyanyikan lagu-lagu yang membangkitkan semangat, tentunya saudara itu akan membuat sesuatu yang berbeda di dalam hidupmu. Tapi coba saudara praktekkan kalau nyanyi lagu-lagu yang putus asa. Saya pernah perintisan di dalam sebuah kota saudara ya. Di kota di pulau lain bukan di Jawa saudara. Saya waktu itu di sana kendaraan yang biasa dipakai di sana itu adalah kalau di sini kalau di Jawa bilangnya mikrolet. Kalau di sana ngomongnya oto saudara ya. Nah saudara yang dari daerah sana pasti ngerti ya. Saya waktu itu perintisan di kota mana. Nah kalau saya naik mikrolet tuh saudara, mikroletnya bagus banget. Jadi gak ada yang berhadapan panjang dengan panjang. Jadi kayak mobil gitu saudara ya, ngadepnya ke depan semua. Tapi yang unik adalah setiap pemilik dari oto tersebut saudara itu membuat otonya tersebut tuh jadi menarik. Jadi dikasih lampu-lampu. Jadi kalau malam itu saudara itu lampu-lampu yang berwarna-warni ada di sana. Terus kemudian dikasih musik saudara. Musiknya kenceng-kenceng saudara. Besar-besar musiknya. Jadi kalau itu jalan orang yang di dalam rumah yang radiusnya 1 kilometer pun bisa dengar. Kenceng banget. Jadi kalau duduk di dalam mikrolet itu kadang-kadang telinga ini kayak sakit gitu ya. Karena kenceng banget musiknya. Mereka seneng banget. Kota itu penuh dengan lagu-lagu kalau otonya itu lewat saudara. Mikroletnya itu lewat. Nah saya sering kali duduk di situ. Karena lagu-lagunya banyak lagu-lagu daerah. Tapi sedikit banyak saya sudah mulai mengerti gitu ya. Artinya dan lain sebagainya. Saya sering dengar ini ya yang diputar. Jadi lagunya itu tentang lagu yang mengasihani diri sendiri saudara. Dan dia ngomong salah satu kata-katanya adalah aku ini begitu menderita. Lihat ini pipiku, ada cap tangan di pipiku. Saya duduk di sana itu sambil ketawa sendiri. Dan saya berkata gini, kok ada orang nyiptain lagu model begini. Mungkin itu perasaannya dia, ungkapin perasaannya dia dan peristiwanya dia. Tapi bayangkan saudara, orang kalau sudah putus asa denger lagu itu tambah putus asa. Iya enggak sih? Jadi kayak kamu nih sudah putus asa terus ada orang kayak cerita sama kamu. Iya loh, aku juga menderita loh. Lihat pipiku ini ada cap tangannya di pipiku. Saudara, itu bukannya membangkitkan semangat, bukan menolong orang lain. Tapi juga membuat orang lain, iya ya hidup itu memang berat ya. Memang gak adil ya. Memang kita sama-sama menderita ya. Enak ya orang. Nah, jadi gak bisa bangkit. Dan firman Tuhan berkata bahwa kalau perkataan Kristus ada di dalam kita, kita ini malah bisa menguatkan satu dengan yang lain. Saudara hati-hati dengan apa yang kau dengar. Hati-hati dengan apa yang kau nyanyikan, dengan yang kau kata-katakan saudara ya. Ada banyak sekali kata-kata yang baik yang bisa kau ucapkan. Ada banyak lagu dengan lirik yang baik yang bisa kau nyanyikan. Ucapkan
segala sesuatu yang membangkitkan semangatmu, semangat orang lain, dan membangkitkan ucapan syukur di dalam dirimu. Kalau saudara bayangkan mengeluh dengan bersyukur, itu bedanya di mana? Kalau mengeluh itu biasanya membangkitkan amarah, saudara. Membangkitkan marah seseorang, bahkan Tuhan aja bisa marah kalau kita bersungut-sungut. Tetapi orang yang ada perkataan Kristus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur itu apa sih, saudara? Bersyukur itu mengucapkan kata terima kasih. Mengucapkan kata-kata berkat. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Kepada siapa? Kepada orang-orang di sekitar kita. Bersyukur karena Tuhan ada di hidup kita. Bersyukur karena ada orang di sekitar kita. Tadi ini ya, ketika hari ini kan kalau saudara mendengarkan ini, saudara pasti tahu bahwa ada typing atau shooting ibadah saudara ya, untuk supaya bisa diupload di YouTube seperti yang saudara lihat hari ini. Tahukah saudara, ada banyak orang di balik layar. Saudara mungkin lihat orang-orang yang pelayanan di depan saja, praise and worship, baik yang main musik, WL maupun singernya, termasuk saya yang pengkhotbahnya. Tapi tahukah saudara, di balik layar ini ada banyak orang-orang yang lagi melayani di sini, saudara. Melayani, ada yang nanti pelayanannya di tempatnya sendiri, ada yang di bagian soundman, di bagian espro dan lain sebagainya. Ketika tadi saya menunggu untuk giliran saya nih ya, yang di typing, saudara. Saya lihat setiap orang berdiri di posisinya masing-masing. Tentu dengan jarak yang sudah ditentukan, saudara. Karena ini kan kita sedang dalam masa-masa yang perlu kita jaga jarak, saudara ya. Saya lihat betapa bersyukur ya. Ada volunteer, ada full timer juga yang ada di sini. Bersyukur ada orang-orang yang mau memberikan diri, mau melayani Tuhan di masa-masa yang seperti sekarang ini. Ada yang memang belum bisa melayani di masa ini, tapi ada yang bisa, dan saya bersyukur bisa melihat mereka masih bisa pelayanan, masih bisa datang, lihat sosok mereka gitu ya. Di dalam hati saya berkata, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan thank you ya ada orang-orang ini. Kalau tidak ada orang-orang ini mungkin ada yang khotbah tapi tidak bisa tersampaikan kepada Anda semua yang hari ini bisa mendengarkannya lewat YouTube, saudara ya. Ada orang-orang di balik layar sehingga mengatur suaranya jadi lebih baik. Kalau enggak, kita semua suaranya akan tidak karuan, saudara. Saudara mungkin sakit telinga mendengarkannya. Bersyukur buat orang-orang di sekitarnya. Walaupun mungkin ya kita pernah ada perbedaan pendapat. Mungkin kita juga pernah ada yang namanya perbedaan ide, usulan dan lain sebagainya. Tapi kan it's okay, semuanya itu kan hanya untuk saling melengkapi. Kalaupun juga pernah mungkin ada perbedaan karakter, perbedaan juga cara respon dan lain sebagainya. Itu kan hal yang biasa. Termasuk juga kita di dalam keluarga kita. Itu adalah hal-hal yang biasa. Yang suatu saat itu akan menjadi pembelajaran atau kenangan di dalam kehidupan kita. Di masa yang mendatang kita jangan diulangi lagi, saudara. Nah, saudara-saudara, bersyukur untuk orang-orang di sekitar kita. Kita ada hari ini menjadi seperti sekarang. Itu karena Tuhan dan karena orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah berkata bahwa aku menjadi seperti sekarang karena usahaku sendiri. Memang benar harus ada usaha dari kita. Tapi jangan pernah lupa, saudara. Kita bisa berusaha maksimal pun karena orang-orang di sekitar kita. Bahkan termasuk orang-orang yang pernah mengatakan kata-kata yang buruk sama kita. Tahukah saudara, sadar nggak? Pernah nggak diantaramu pernah ada orang yang berkata, kamu ini loh kok nggak pinter-pinter sih? Kamu ini loh kok nggak bisa-bisa sih? Karena ada orang-orang yang berkata begitu. Kita jadi belajar lebih, kita jadi berusaha lebih. Kita cari melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Kita explore diri kita. Saudara, bersyukur untuk orang-orang itu. Bersyukur untuk semua orang di sekitar kita. Mereka ada perannya. Kalau semua orang isinya itu memuji kita. Kamu hebat, kamu hebat. Kita bisa tenggelam loh. Tenggelam dengan buayan kata-kata yang begitu. Tapi kalau ada orang-orang yang kemudian mengambil peran untuk mengkritik kita. Bahkan kasih masukan sama kita. Bahkan mungkin caranya kurang tepat ya. Ngomong sama kita sehingga membuat kita ini luka hati dan lain sebagainya. Tapi saudara, bersyukur untuk semua kenangan itu. Kita patut bersyukur. Bersyukur bukan hanya karena usaha kita, enggak. Tapi karena Tuhan. Karena juga orang-orang di sekitar kita.
Kalau bukan karena Tuhan, tidak ada kesempatan di dalam hidup kita. Kesempatan untuk kita belajar, kesempatan untuk kita ketemu dengan berkat, kesempatan juga kita untuk bertemu dengan masalah. Kadang masalah itu tidak selalu membawa kita ini terpuruk loh. Tapi bisa membawa kita itu semakin dewasa. Membawa kita itu semakin bisa berpikir lebih. Amin saudara ya. Orang yang mengeluh terus membangkitkan amarah. Tapi kalau orang tuh bisa bersyukur, ngomong kata-kata yang baik, belas kasihan yang muncul. Nah kalau orang yang mengeluh itu bisa meruntuhkan semangat. Tapi orang yang kata-katanya baik, bersyukur bisa bangkitkan semangat. Coba saudara, setiap hari ngomong terima kasih Tuhan buat keluarga yang kau kasih. Sekalipun kau berkata keluargaku kurang ideal, keluargaku kurang harmonis. Tapi bersyukur karena ada mama papa kamu lahir. Karena kamu dilahirkan di keluarga demikian, kamu bisa berdoa buat keluargamu. Kalau seandainya keluargamu sudah dari dulu percaya kepada Tuhan, memang kita lebih bersyukur ya untuk itu. Tapi seandainya kamu gak pernah diberi kesempatan untuk mengambil peran untuk berdoa sebagai tiang pendoa untuk keluargamu, kamu gak akan pernah tahu rasanya menjadi orang yang berdiri buat keluarga. Kamu juga gak bisa sharing kepada teman-temanmu yang lagi ngalami sesuatu yang berat di keluargamu. Saudara bersyukur untuk semuanya, kita ini punya bagiannya masing-masing. Saudara ya. Kemudian saudara, orang yang mengeluh biasanya bisa menyesatkan jalan orang. Tapi kalau orang bersyukur kata-katanya baik, bisa mengarahkan jalan orang ke tempat yang baik. Pernah enggak? Hanya gara-gara kita ini suka ngomongin hak orang lain. Orang lain yang teman kita atau sahabat kita yang kita aduin itu. Jadi ikutan sakit hati loh. Jadi ikutan berbuat hal yang gak enak loh. Sama orang yang kita benci. Karena kita kata-katanya kurang tepat. Kita bisa membawa orang lain juga gak mau datang ke gereja loh. Atau gak mau datang ke CG. Atau membuat orang lain itu juga membenci hidupnya juga. Pernah gak? Saya rasa pernah. Dan pernah gak saudara menyesali hal tersebut? Saudara, tapi ada kalau kata-kata kita baik, kita itu bisa membuat jalan orang itu bisa ke arah yang tepat. Saya ingat banget satu kali itu ya, beberapa tahun lalu ada orang tuh, ada anak AOG saudara ya, beberapa tahun yang lalu ya, ada anak AOG, dia itu kemudian lulus saudara ya, lulus di wisuda, ini di universitas saudara ya, dan kemudian dia kirimin foto ke saya saudara ya, dia pakai toga, dia pakai kebaya, sama pegang apa gitu saudara ya. Dia menjadi mahasiswa berprestasi gitu, cum laude juga. Terus dia kirimin ke saya. Terus dia bilang gini, C, thank you ya C, aku hari ini bisa menerima semua ini, termasuk apa yang aku pegang hari ini adalah untuk CC, dia bilang kayak gitu. Ketika saya terima itu saudara ya, hati ini kayak seneng gitu saudara ya. Kalau mau ditanya kenapa kok dia tulis begitu? Karena pernah ada masa di dalam hidupnya dia putus asa dan kebetulan ya puji Tuhan hari itu saya yang dipakai. Saya datang ke hidupnya, saya bilang sama dia, kamu Tuhan bisa melakukan karya yang lebih besar di hidupmu. Kamu hari ini tidak tahu, tapi kerjakan aja, besok-besok kamu pasti ngerti. Dan ternyata benar saudara, dia menjadi orang yang begitu berprestasi. Dia jadi orang yang begitu kreatif dan lain sebagainya. Ketika ingat-ingat itu saudara ya. Ketika ingat itu saya berkata bahwa iya ya lidah kita ini loh. Coba kalau hari itu dia telepon saya dan saya berkata. Loh kamu gini aja gak bisa. Gini aja gak bisa mengendalikan diri. Gini aja kamu harus tanya-tanya dan lain sebagainya. Orang tuh hidup harus kuat. Orang tuh hidup jangan mengeluh aja. Coba bayangkan kalau saya begitu saudara ya. Hari ini mungkin hari itu mungkin dia gak akan pegang apa yang di tangannya dia. Itu memang bukan karena saya. Tapi ingat saudara, kata-kata kita ini bisa membelokkan arah hidup seseorang. Hati-hati di area itu. Yang keempat saudara ya. Kemudian orang yang mengeluh itu bisa menutup pintu. Tapi orang yang bersyukur kata-katanya baik bisa membuka pintu kesempatan. Pintu berkat dan pintu kesempatan. Saudara, ada banyak orang tuh mau kasih berkat sama kita. Tapi kalau ngelihat kita ini dari kata-kata kita ini kurang memberkati, keluh terus. Orang tuh jadi keep. Sering banget ketemu dengan orang begitu. Ketemu dengan saya dan berkata, tadinya aku mau kasih berkat lo buat anak itu. Tapi itu lo ngomongannya menjengkelkan. Negatif aja. Jadi yang tadinya mau kasih berkat jadinya kayak gak jadi deh.
biar dia berusaha sendiri. Tapi kalau kepada orang yang kata-katanya baik, orang tuh jadi kepingin ngasih semuanya. Pintu berkat dibuka, habis ini. Jadi kayak gak habis-habis gitu saudara. Saudara, mari buat satu keputusan. Kamu mau bersyukur atau kamu mau mengeluh? Hal simple. Yang kedua bicara masalah komunikasi yang baik. Komunikasi itu apa saudara? Komunikasi itu menyampaikan sesuatu dengan kata-kata, dengan cara yang tepat, kepada orang yang tepat dan waktu yang tepat. Menyampaikan sesuatu, menjelaskan sesuatu dengan kata-kata, dengan cara yang tepat, kepada orang yang tepat dan waktu yang tepat. Baik dalam menyampaikan apa saudara? Dalam menyampaikan pendapat, ide, usulan. Dalam menyampaikan juga pengungkapan perasaanmu. Juga dalam menyampaikan mungkin penerimaanmu ketika kamu terima hadiah. Ketika kamu merasa dihargai dan lain sebagainya. Bahkan ketika kamu ingin menyampaikan sesuatu yang sifatnya menolak. Contoh, sorry ya hari ini aku gak bisa beli barang daganganmu dulu ya karena aku harus begini dan lain sebagainya. Mungkin kamu sungkan ya ditawarin temanmu bolak-balik, tolong dong beli. Aku lagi butuh, sedangkan kamu sendiri juga lagi kepepet. Kamu mau ngomongnya apa? Kamu sungkan kalau nolak, tapi kamu sendiri gak punya dana untuk beli. Harus pakai kata-kata yang baik. Kamu berkata sorry ya, aku gak bisa beli kali ini dan lain sebagainya. Saudara, ada satu cerita nanti saudara baca sendiri 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat yang kedua sampai 39 tentang Nabal dan Abigail. Nabal ini seorang yang kaya. Firman Tuhan berkata punya perusahaan, sangat kaya. Orang yang sangat kaya punya semuanya. Tetapi hanya karena kata-katanya saudara yang salah. Dimana ketika Daud kenal sama Nabal, dia utus 10 orang utusannya hanya untuk minta bantuan Nabal. Tolonglah kasih bantuan makanan, kasih bantuan bahan baku untuk kita. Supaya kita ini bisa terus berjalan gitu ya, lebih jauh bisa bertahan hidup. Dia cuma ngomong gitu dan Daud berkata, tapi aku sudah melakukan loh pekerja-pekerjamu yang ada di sini, di situ. Aku lindungi supaya tidak terjadi apa-apa. Tahukah saudara apa yang menjadi jawaban Nabal? Nabal berkata, siapa itu Daud? Aku gak kenal. Buat apa aku kasih kepada Daud? Jadi kata-katanya kasar. Disampaikan kepada utusan Daud itu. Utusannya sampai ke Daud. Daudnya marah. Dia berkata, kalau sampai besok pagi ada ada para pria di tempatnya Nabal yang masih hidup. Aku ini bersumpah kepada Tuhan. Jadi intinya Daud pengen melakukan balas dendam saudara. Mau dihabisin semua yang bernama pria di tempatnya Nabal. Termasuk Nabalnya sendiri maksudnya. Tahukah saudara ketika kata-kata itu sampai kepada istrinya si Abigail yang begitu bijaksana. Abigail cepet-cepet bawa banyak bahan makanan kemudian datang sendiri tanpa memberitahu si Nabal suaminya. Datang ke Daud minta ampun, maaf ya suamiku ini begini, memang kasar dia, memang begini dan begitu. Daud yang tadinya sudah marah kemudian reda saudara. Gara-gara kata-katanya Abigail. Abigail bilang sorry. Jangan pandang suamiku, pandang aku minta tolong jangan. Reda kemudian. Firman Tuhan di Amsal ayat 15 ayat yang pertama berkata gini. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Saudara, kalau saudara ingin berkomunikasi dengan orang. Komunikasi itu bisa membawa kita itu kepada kepada hal-hal yang jauh lebih besar di dalam hidup kita. Menang tender, saudara dapat pekerjaan, saudara dapat proyek baru. Saudara juga mungkin dapat relasi baru, dapat teman baru, bisa kenal dengan orang-orang yang levelnya bagi kita mungkin di atas. Hanya gara-gara kata-kata yang lemah lembut. Saudara, sometimes di dalam hidup kita itu tidak perlu kata-kata kita itu menggambarkan posisi atau harga diri atau ego kita. Tapi dengan kata-kata juga bukan berarti bahwa kita menjadi orang yang minder. Kata-kata yang biasa, kata-kata yang lemah lembut, yang sampaikan dengan nada yang baik. Dengan kata-kata, pilihlah kata-kata yang lebih baik. Contoh misalnya kalau saudara ingin berkata bahwa kamu nih, misalnya kamu pengen ngomong hasil kerjaanmu itu kotor gitu ya. Mungkin bukunya kotor gitu. Kamu jangan ngomong bukumu tuh kotor.
kamu bisa ganti, bukumu itu kurang rapi. Kan beda saudara, belajar untuk pakai kata-kata yang demikian. Mungkin kamu berkata, kurang efektif, kurang cepat, terlalu berbelit-belit. Nah orang yang demikian terlalu buru-buru biasanya tidak akan dapat apa-apa. Dan Amsal 29 ayat yang ke-8 berkata, pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Ternyata kata-kata kita kalau nggak diatur, komunikasi kita kalau nggak diatur, kita ini bisa mengacaukan kota. Satu kota bisa kacau gara-gara kita. Saudara, komunikasikan yang baik, sampaikan yang baik. Ubah kata-kata yang negatif jadi kata-kata yang positif. Ubah kata-kata yang tadinya itu tadinya nada-nadanya itu keras, kasar. Jadi kata-kata yang nadanya lembut. Saudara bayangkan kalau saudara dengerin saya berkhotbah aja ya. Terus saya itu pakai nada do tinggi terus. Terus saya marahin saudara terus. Makanya kalau dengerin firman harus begini. Makanya jadi anak Tuhan harus begini. Saya mau tanya, pusing gak sih saudara dengerin saya khotbah 45 menit, 30 menit ngomong begitu terus? Pusing gak sih? Kalau saya jadi Anda, saya katakan dengan jujur, pusing. Pusing. Itu orang khotbah saudara. Nadanya do terus, marah-marah terus, pusing. Bahkan mungkin kita berkata, ini apa sih? Marah-marah aja isinya. Nah tapi kalau kita bisa menyampaikan, komunikasikan dengan baik, itu akan membuat orang lain, oh iya ya. Bisa membuka jalan pikiran orang lain. Orang lain jadi bisa berpikir, oh iya ya. Kalau ada orang yang tiba-tiba buru-buru marah sama kamu. Saudara mulailah berhitung. 1. Biasanya kita terpancing amarah kan. Saya kasih tips nih. Mulailah hitung saudara sampai 10 atau sampai amarahmu reda. 20 kek, 30 kek. Sampai reda. Dengerin aja dia ngomong. Jangan ambil hati kata-kata yang mungkin kata-kata yang kasar. Dengerin, hitung sampai 1 sampai 30, 1 sampai 50. Saya sering sekali sih belajar dari hal-hal kehidupan juga. Pernah enggak kepancing? Pernah. Akhirnya akibatnya buruk. Tapi pernah enggak kepancing? Pernah juga. Akibatnya jauh lebih baik ternyata. Kita hitung dulu sampai reda. Kemudian ketika dia sudah berkata-kata marah-marah sama kita. Sampaikan sanggahanmu itu dengan kata-kata yang baik. Orang tuh jadi akan berkata, oh iya ya, aku ngapain ya ngomong gini sama dia. Ternyata dia gak salah ya, ternyata dia begini. Nah saudara, beda. Sekalipun juga mungkin kita ceroboh. Orangnya sudah marah sama kita. Kita mau minta maaf, tenangkan diri aja dulu. Baru kita berkata, sorry ya, aku sudah buat kekacauan hari itu. Minta maaf karena aku ini ceroboh. Mungkin gara-gara aku piringnya jatuh. Mungkin kamu lagi kerja di restoran atau kamu jadi chef. Piringnya banyak yang jatuh gara-gara aku. Sorry hari itu aku banyak pikiran. Sekalipun dia marah-marah. Saudara marahnya tidak mungkin akan disimpan sampai lama. Marahnya itu akan cepat reda. Kenapa? Karena kamu adalah orang yang tahu menyampaikan kata-kata dengan baik. Saudara, kesempatan itu bisa terbuka atau tertutup tergantung dari kita. Saudara mau membangun atau meruntuhkan hidupmu lewat kata-kata, mari saudara sama-sama ambil keputusan. Saya mau bersyukur, saya juga mau mengkomunikasikan segala sesuatu dengan baik. Yang terakhir saudara ya, ingat posisi yang tinggi di dalam sebuah perusahaan, di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah apa yang kau impikan ya. Tahu saudara, bos yang tertinggi, pemimpin yang tertinggi, skillnya bukan harus tahu semuanya. Bukan harus tahu semua bagian. Kadang-kadang ada sebuah perusahaan, ada sebuah organisasi di mana pimpinan yang tertinggi menyerahkan, mempercayakan bagian-bagiannya kepada anak-anak buahnya. Tapi kenapa perusahaan itu tambah besar, relasinya tambah banyak, anak buahnya tambah seneng di situ. Kenapa saudara? Karena pimpinannya tahu caranya komunikasi. Hal terpenting ketika orang sudah berada di posisi yang tertinggi bukan lagi bicara soal skill. Tapi bicara soal komunikasi. Kalau saudara bisa komunikasi dengan baik, bisa membuat orang lain itu reda amarahnya, bisa membuat orang lain itu bisa mengerti apa yang menjadi keinginanmu, visimu, tujuanmu. Tahukah saudara, orang itu tentu akan bersemangat berada di bawahmu, senang ada di bawahmu. Tahukah saudara, dan kamu akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Pemimpin itu bukan dilihat hanya karena garangnya dia,
Bukan karena dia bisa perintah-perintah, bukan karena dia bisa lakukan segala sesuatu, tidak. Kalau saudara perhatikan, pemimpin yang baik, yang disukai dan banyak orang itu kepingin deket sama dia. Dan dia bisa mengatur perusahaannya dengan baik, organisasinya, bahkan juga mungkin kepemimpinan di gereja. Anaknya tambah banyak, seneng sama dia. Kenapa? Karena gara-gara dia bisa ngatur komunikasinya. Orang tuh kalau ketemu dia, oh iya ya. Yang tadinya buat salah pun, sekalipun sudah menyesal, dia gak takut untuk datang mendekat. Saudara berkomunikasi dengan baik. Amin saudara, amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri, mari kita datang kepada Tuhan. Anda diberkati ya. Ya. Oke saudara ya. Jadi firman Tuhan itu sederhana saudara. Kita belajar tentang hal-hal yang simpel di dalam hidup kita. Mempraktekkan firman Tuhan itu juga mudah sekali. Mari sama-sama, kalau saudara sudah dengar firman Tuhan, saya rindu bahwa mulai kita untuk mengambil bagian untuk bertindak, ya, untuk melakukan, untuk mempraktekkannya dalam hidup kita sehingga bisa jadi gaya hidup dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Di telapak tanganku tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Sama-sama katakan, di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku.
masalah yang belum diselesaikan karena kata-kata, karena mungkin saudara juga pernah tahu bahwa karena kamu harus bicara tapi kamu nggak punya keberanian untuk bicara, untuk berkomunikasi. Saudara, saya diingatkan Tuhan untuk mulai mengajak saudara semua, mari saudara selesaikan masalahnya. Kalau perlu dikomunikasikan, ayo komunikasikan. Itu membuatmu akan bisa lebih berdoa, setiap masalah yang terselesaikan karena engkau minta maaf, karena engkau ngajak ngomong duluan, karena engkau menyapa duluan, karena engkau juga berinisiatif untuk mengungkapkan apa yang terjadi di dalam hatimu, dalam perasaanmu, apa yang terjadi hari-hari kemarin, sehingga salah paham itu kemudian menjadi tidak ada, menjadi hilang, saudara. Itu akan membuatmu akan lebih mudah untuk menjalani hidupmu. Mari sama-sama setelah ini saudara ya ambil keputusan. Aku mau kontak papa mama mungkin, juga teman mungkin, teman kerja, juga mungkin teman kampus dan lain sebagainya. Atau mungkin saudara harus ada orang yang berkata aku ampuni kesalahanmu. Saudara, tidak apa-apa kontak saudara. Saya percaya bahwa ini waktunya Tuhan itu membawa satu perubahan di dalam hatimu. Memberikan sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal di dalam kehidupanmu. Saya diingatkan Tuhan begitu. Saya mau berdoa buat saudara-saudara yang mempunyai hari ini. Engkau yang tahu bahwa aku ini harus mulai ngambil inisiatif untuk komunikasi. Komunikasi entah memaafkan, mengampuni, atau aku harus ngambil komunikasi untuk menyapa dan lain sebagainya. Taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa buatmu. Tuhan, kau melihat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada. Aku berdoa Tuhan, beri kekuatan, beri kemampuan. Beri ya Tuhan kemampuan juga bukan hanya dari hati, tapi di dalam pikiran, bahkan kemampuan berkata-kata. Kemampuan untuk menguasai emosi ya Tuhan. Sehingga bisa menyampaikan maksud dan tujuan dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang manis ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan membuat segala sesuatu hal yang mereka hadapi ya Tuhan menjadi jauh lebih mudah ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan berikan kemampuan itu. Dan aku percaya Tuhan seperti firman Tuhan berkata, sekalipun kami muda kami bisa menjadi teladan. Sekalipun kami muda kami bisa menguasai diri kami. Kami bisa menjadi teladan lewat kata-kata kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau memampukan kami, Engkau bersama-sama dengan kami. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, biar damai sejahtera, sukacita ada di dalam setiap kehidupan, setiap army of God. Aku berdoa ya Tuhan, berkat yang terbaik ada di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Berkat secara jasmani dan rohani, berkat yang terbaik ada dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Apa yang menjadi cita-cita mereka ya Tuhan, Engkau yang mengarahkan setiap langkah mereka ya Tuhan. Tidak ada kata putus asa, yang ada adalah selalu kata harapan. Sebab Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan dimanapun setiap army of God berada Tuhan, mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan jadi berkat dimanapun mereka berada. Bahkan untuk orang tua mereka, mereka juga akan jadi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Mengucap syukur buat ibadah hari ini. Biar ibadah hari ini ya Tuhan mengubahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan segala hormat pujian, kami kembalikan untuk nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, pastinya kalian terberkati dong sama ibadah tadi. Jangan lupa CG minggu ini tetap diadakan secara online seperti luar biasanya. Bagi kalian yang mau mengikuti CG, kalian bisa langsung menghubungi nomor yang ada di sebelah sini. Nah, bagi kalian juga yang mau memberikan persembahan, kalian bisa langsung mengirimkan ke nomor rekening yang sudah disediakan. Always keep on fire, see you next week and God bless you! Aku juga berdoa buat saudariku yang hari ini gagap, susah komunikasi. Aku berkata hari ini be healed in Jesus name. Lancar, ada berkata lancar dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, aku berkata setiap lidah yang terikat menjadi lepas. Setiap lidah yang keluh, aku berkata di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Menjadi lancar hari ini, aku berkata di dalam nama Yesus. Setiap perkataan di dalam nama Yesus, aku berdoa.
mendengarkan firman dan doa bersama Pendeta Samuel Muji dan Pendeta Lanitan setiap hari Kamis pukul 7.30 malam live melalui Instagram dan YouTube PS Lanitan. Untuk permohonan doa dan kesaksian, Anda dapat mengirimkan DM melalui Instagram @pslanitan. Untuk mengikuti ibadah secara online, Anda dapat mensubscribe akun YouTube GMS Sidoarjo. Dan untuk mendapat update video khotbah PS Lanitan, Anda dapat mensubscribe akun YouTube PS Lanitan dan mengaktifkan tanda lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat infonya melalui Instagram Gereja Mawar Sharon di kota Anda. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan QR Code di handphone Anda masing-masing melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja, atau transfer melalui rekening BCA di nomor rekening 088 2199 345 atas nama GRJ Mawar Sharon. Berikut QR Code gereja lokal Anda masing-masing. Mari menjadi berkat lewat kesaksian Anda dengan mengirimkan melalui Instagram GMS Sidoarjo atau di nomor WhatsApp 0896 6771 6771.